Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas demokrasi dan HAM tentang perlindungan hukum migran Indonesia di luar negeri. Adapun latar belakang masalah, pemerintah mengatur perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, tetapi kenyataannya masih banyak kasus-kasus yang terjadi di luar negeri dalam hal penyiksaan yang dialami oleh buruh migran, serta masih adanya tenaga kerja Indonesia yang tersangkut masalah hukum dan belum dibebaskan oleh pemerintah Republik Indonesia. Mereka masih dipandang sebagai komoditi untuk memenuhi permintaan pasar dan bukan pekerja Indonesia di luar negeri yang wajib dilindungi. Komoditi ini tercermin dari minimnya poin perlindungan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sehingga hak-hak para buruh migran untuk dilindungi oleh hukum di negara tempat mereka bekerja terabaikan. Menurut Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat 2013, diperkirakan jumlah buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri sebesar 4,5 juta orang. Sebagian besar di antara mereka adalah perempuan, sekitar 70%, dan bekerja di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga dan manufaktur. Dari sisi usia, sebagian besar mereka berada pada usia produktif, di atas 18 tahun sampai 35 tahun. Namun ditengarai banyak juga mereka yang sebenarnya berada pada usia anak-anak. Kenyataan ini terjadi karena mereka banyak yang dipalsukan identitas dokumen perjalanannya. Selebihnya, sekitar 30% adalah laki-laki, bekerja sebagai buruh perkebunan, konstruksi, transportasi, dan jasa. Meskipun buruh migran memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi lokal, perhatian terhadap perbaikan perlindungan baik di dalam negeri maupun di luar negeri masih belum memadai. Akibatnya, kerentanan dan risiko terhadap setiap siklus migrasi semakin tinggi karena lemahnya peran pemerintah. Tanpa adanya mekanisme perlindungan bagi buruh migran di luar negeri, kondisi buruh migran, terutama yang menjadi pekerja rumah tangga, menjadi semakin rentan karena kapasitas mereka yang terbatas dan sulit untuk dipantau. Berumusan masalah. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan dalam latar belakang, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimanakah perlindungan hukum migran Indonesia di luar negeri? Adapun metode penelitian, penulisan ini merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum berkaitan dengan buruh migran. Hasil penelitian dan pembahasan, peran negara merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pemerintah pernah mengadakan Rakornas PMI pada tanggal 13 Juni 2006 yang menghasilkan reformasi penempatan dan perlindungan pekerja atau buruh migran di luar negeri dalam membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah, khususnya Depnakerta, telah lama diminta untuk keluar dari cara pandang yang memposisikan buruh migran sebagai persediaan tenaga kerja atau menjadikan buruh migran sebagai objek dari bisnis penempatan tenaga kerja semata. Hal ini sejalan dengan nafas konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang menghargai hak-hak warga negara secara utuh dan selaras dengan Konvensi Perlindungan Hak Azazi Buruh Migran yang oleh pemerintah sendiri dicanangkan untuk diratifikasi pada periode Ranham 98 sampai 2003. Perlindungan terhadap individu dan jaminan hukum yang tercantum di dalam konstitusi nasional yang dilengkapi dengan perlindungan internasional yang menghormati hak jaminan ekonomi dan sosial individu, seperti hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh biaya pengobatan, hak untuk liburan, yang semuanya memiliki nilai penting setara dengan konsep hak politik yang lebih tua keberadaannya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31 menyebutkan hak setiap tenaga kerja untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan layak di dalam atau di luar negeri. Untuk penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan azas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan
dan setara tanpa diskriminasi. Sedangkan ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yaitu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan, dan keadilan gender, anti diskriminasi, anti perdagangan manusia. Penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan hukum nasional. Pusat Sumber Daya Buruh Migran 2012 mendefinisikan buruh migran atau pekerja migran itu sangat luas, meskipun lebih sering diartikan sebagai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Arti umumnya adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja. Guna keperluan bekerja tersebut, pekerja migran akan menetap di tempat bekerja tersebut dalam kurun waktu tertentu. Terdapat dua tipe pekerja migran, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal adalah pekerja yang bermigrasi dalam kawasan satu negara. Contoh yang paling sering dan mudah dipahami adalah urbanisasi dan transmigrasi. Pekerja migran internasional itu adalah perseorangan yang bermigrasi ke luar negeri untuk keperluan bekerja. Bekerja di kedutaan Indonesia di negara asing adalah buruh migran atau pekerja migran. Adapun perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk: 1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia. 2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Sebagaimana yang dimukakan M. Fayet, bahwa ada 4 persoalan utama buruh migran Indonesia di luar negeri. Pertama, hubungan kerja buruh dan majikan. Pola kerja antara buruh migran dan majikannya masih dibangun secara sepihak oleh majikan, tanpa memperhatikan hak dan suara buruh. Diperlukan upaya untuk memperkuat posisi buruh sehingga kekuatan yang sama dalam kontrak atau kesepakatan kerja. 2. Hak berserikat. Para buruh migran tidak menggunakan haknya untuk ikut dalam perserikatan buruh di negara setempat, sehingga bila sewaktu-waktu ada masalah tidak ada dukungan dari yang lain. 3. Standar minimal upah. Buruh migran rata-rata belum mengikuti standar upah negara setempat dan belum mendapatkan hak-hak yang sama dengan buruh atau pekerja di negara tersebut. 4. Konflik. Ketika terjadi konflik dengan majikan, rata-rata buruh migran belum memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya secara hukum melalui pengadilan atau mediasi pihak ketiga. Kesimpulan, permasalahan utama buruh migran Indonesia di luar negeri yaitu pola hubungan kerja antara buruh migran dan majikannya masih dibangun secara sepihak oleh majikan, tanpa memperhatikan hak dan suara buruh. Para buruh migran tidak menggunakan haknya untuk ikut dalam perserikatan buruh di negeri setempat, sehingga bila sewaktu-waktu ada masalah tidak ada dukungan dari yang lain. Buruh migran rata-rata belum mengikuti standar upah negara setempat dan belum mendapatkan hak-hak yang sama dengan buruh atau pekerja di negara tersebut. Ketika terjadi konflik dengan majikan, rata-rata buruh migran belum memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya secara hukum melalui pengadilan atau mediasi pihak ketiga. Meskipun buruh migran memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi lokal, perhatian terhadap perbaikan perlindungan baik di dalam negeri maupun di luar negeri masih belum memadai untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Diperlukannya pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. Dalam hal ini dibentuk Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.